Hai semuanya, selamat datang kembali di Rumah Bahasa. Pada video kali ini kita akan belajar mengenal cerita pendek atau yang sering kita sebut dengan cerpen. Pernahkah kalian membaca cerpen? Jika pernah, sebaiknya kalian juga tahu apa yang dimaksud dengan cerpen. Menurut KBBI, cerpen adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata. Cerita dalam cerpen memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Di antara jenis karya sastra prosa baru, cerpen adalah bentuk yang paling populer. Kepopuleran cerpen tidak lepas dari bentuknya yang pendek dan permasalahannya yang sederhana, sehingga mudah dinikmati oleh semua kalangan. Dengan bentuknya yang singkat, cerpen juga lebih mudah dipublikasikan sebagai artikel lepas. Dengan demikian, cerpen lebih mudah diakses oleh pembaca. Cerpen sebenarnya tidak hanya bicara tentang ukuran jumlah kata. Tidak semua cerita yang pendek bisa disebut dengan cerpen. Ringkasan novel Laskar Pelangi yang hanya terdiri atas satu halaman tidak dapat disebut sebagai cerpen. Kriteria yang lebih menentukan adalah kompleksitas permasalahan yang dikisahkan. Cerpen yang ideal harus memberikan kesan tunggal yang dominan. Cerpen yang baik harus mengarah ke serba satu, yaitu satu tokoh utama, satu masalah, satu periode waktu, dan satu situasi kehidupan. Kriteria inilah yang membedakan cerpen dengan novel sebagai sastra prosa baru. Membaca cerpen bukan hanya sarana rekreasi atau mendapatkan penghiburan, tetapi ada hal lain yang lebih penting dari itu. Melalui karakter tokoh yang dibangun pengarang dan perilaku yang dikembangkan, pembaca dapat menggali nilai-nilai kehidupan, mendapatkan inspirasi serta keteladanan yang berguna sebagai pedoman hidup. Sebuah karya sastra diciptakan bukan tanpa tujuan. Bagi pengarangnya, ia merupakan media yang tepat untuk menyampaikan keluhan, harapan, pendapat, atau pesan. Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat bagi manusia. Nilai adalah hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan dan menyempurnakan hakikat manusia. Beberapa nilai yang berkembang di tengah masyarakat adalah nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai religius, dan sebagainya. Nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan perbuatan baik atau buruk, etika, dan budi pekerti. Ada yang menyebut moral berkaitan dengan akhlak. Perhatikan contoh kutipan cerpen berikut. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan, kata Damar sambil terengah-engah. Itu benar, tapi jangan sampai melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan sekampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Jangan sampai hanya karena soal 2 kilo beras, seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Pak Gani memberi nasihat. Berdasarkan contoh tersebut, kita dapat menangkap bahwa nilai moralnya adalah perbuatan membesar-besarkan persoalan yang kecil dapat berakibat fatal. Nilai budaya. Nilai budaya adalah sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang dijunjung tinggi di dalam kehidupan masyarakat. Perhatikan contoh cerpen berikut. Kini cita-citaku menjadi dokter hewan telah kuraih. Usiaku 22 tahun, usia yang relatif muda untuk menjadi seorang dokter hewan. Bagi seorang perempuan, profesi tersebut sangat menantang. Beberapa teman kerjaku sering bertanya, "Apalagi yang kamu tunggu? Bukankah perkawinan merupakan tujuan setiap insan?" Aku hanya tersenyum saja mendengar pertanyaan tersebut. Rasanya sulit bagiku untuk menentukan siapa yang cocok. Sebab dalam keluargaku, soal jodoh adalah urusan orang tua. Sebagai anak, aku hanya bisa pasrah menerima semua kehendak keluarga dan tidak bisa memilih sendiri. Namun aku punya keyakinan bahwa siapapun yang dipilih oleh keluargaku sebagai calon suamiku pasti pilihan yang terbaik untukku. Berdasarkan contoh tersebut, kita dapat menangkap bahwa ada nilai budaya yang terkandung di dalamnya, yaitu perjodohan. Nilai sosial. Nilai sosial adalah sesuatu yang berhubungan dengan interaksi antar sesama manusia, baik secara individu maupun kelompok. Misalnya, suka menolong atau suka membantu. Perhatikan kutipan contoh cerpen berikut. Jalan keluar lain menurut pikiran Badri ialah kawin dengan seorang gadis yang punya pekerjaan. Yang lebih baik ialah yang jadi pegawai negeri. Sebab
Pegawai negeri lebih banyak mempunyai keringanan tugas dibanding pegawai swasta. Pegawai negeri yang terbaik untuk dijadikan istri ialah guru sekolah, karena terlatih dengan hidup yang sangat sederhana. Berdasarkan penggalan cerpen tersebut, kita dapat menangkap nilai sosial, yaitu memilih gadis yang tepat untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang berhubungan dengan agama, kegiatan ibadah, kepercayaan, atau unsur ketuhanan. Perhatikan penggalan contoh cerpen berikut. Walau apa katamu terhadapku, walau kau caci maki aku, kau kutuki aku terima. Tapi, untuk membiarkan Masri dan Arni hidup sebagai suami istri padahal Tuhan melarangnya, itu telah melanggar prinsip hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Kau memang telah berbuat sesuatu yang benar sebagai ibu yang mau memelihara kebahagiaan anaknya. Tapi, ada lagi kebenaran yang lebih mutlak yang tak bisa ditawar-tawar lagi, yakni kebenaran yang dikatakan Tuhan dalam kitabnya. Prinsip hidup setiap orang adalah menjunjung tinggi kebenaran Tuhan. Penggalan cerpen tersebut mengandung nilai religius, yaitu memegang teguh aturan agama. Terima kasih sudah menyimak materi yang disajikan. Jangan lupa like, share, dan komen. Salam literasi.